Bismillahirrahmanirrahim. Kita taklim manaqib. Hari ini taklim kita yang akan dibahas terkait juga dengan manqobah. Manqobah yang awal 43, 44, 45, 46. Titik fokusnya di 46. 46 itu isinya nanti Pak Abinadi itu ada perkara tobat di ujungnya ya. Jadi yang kita bahas sekarang tobat. Ya, beberapa tobatnya. Yang kita talimkan adalah menguatkan batang tubuh kita terkait dengan kaji sebelumnya dari perbuatan maksiat dan dosa. Jadi gini, kalau kita melakukan dosa, kita kan sering mengulang lagi dosanya. Namanya orang Minang kan kalau lama makan ladu walaupun pade diulang lagi kan nggak mungkin. Tapi kata dosa itu kodratinya nggak ada yang tidak bisa berbuat. Sebabnya apa? Interaksi dulu. Karena manusia itu sering hilaf, lalai dan lupa. Jadi nggak ada orang yang nggak berdosa kecuali maksum ada di Nabi. Itu sebabnya nanti bisa dicontoh. Jadi kalau kenapa kita nyontoh Nabi? Dalil akarnya gini. Karena Nabi itu maksum, tidak mungkin berbuat dosa, maka Nabi menjadi teladan. Menjadi teladan. Terus dosa itu dibuat walaupun kita sudah bersih. Kalau power tenaga batang tubuh kita itu tidak kuat, kita akan mengulangi dosa kan? Contoh, seperti kita ini ya, kalau kita tidak punya kemampuan sultan, ya, untuk berenang, tidak refresh badan kita, bapak-bapak berani menyeberangi Selat Sunda? Nah, mungkin kan? Sama dengan itu. Jadi kita kuatkan batang tubuh ini, ya. Jadi sifatnya dalam kaji ini menguatkan batang tubuh memang terkait dengan apa yang disebut gerak garis rasul, ya, betul kan? Nah, itu penguatannya. Jadi semuanya ada faktor. Langsung aja dulu kita tahu dulu, nggak apa-apa. Nah, kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Inilah alhamdulillah nama ibu panasta'inu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi semuanya yang hadir dimudahkan urusannya. Dan yang paling penting, manqobah ini setidaknya bukan untuk dibaca tapi untuk bisa mengamalkannya. Wajari wadiromin ahli yang hadir tentunya Robbana atina ladunka rahmah, pasti Allah merahmatinya. Fahilana min ahlina rasyada wa nabika qul pada karena wa'alana juga aromanya kata wahab ikroman pakadiman pemasyarikan aja wabi mukodimah doya dan mahat asyarakat al-fatah guru kita sebagai kebilah tentunya karena mengkadimi nanti dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma kita awali wasilah kita di awal kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ila dini asli wa ila dini Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wa rahmah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah. Walillahi ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Inna ala kulli syai'in qadir. Pasalnya semuanya lurus saja, tapi sejatinya. Wabil khusus dilalui, yuriadi, wa khusus dilalui, wal muslimat, muslimin semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma a'inna 'alal Islam wa amina 'alas sunnah. Allahumma tarobi la ilaha illa anta barakani wa ana abduka wa ala ahlika wa wajibka tatawadu abudika tatawadu sanatu abulaka minatika alaya wa abu jambi wa firli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya rabbiyal hajat, Allahumma ya rabbiyal muhimat, Allahumma ya rabbiyal baliyat, Allahumma ya rabbiyal darajat, Allahumma ya syifa'al amrodi, Allahumma ya mujibal, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan minal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwan wal hisab. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bahas tadi kita menguatkan batang tubuh dari perbuatan maksiat dan dosa. Apa itu? Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dengan nama Allah, tentunya dengan nama Allah, dengan Allah. Ya. Aku berlindung kepada Jalla Allah dan kudratnya dari kejahatan penyakit yang aku rasakan, yang datang dari aku sendiri dan yang aku khawatirkan. Sebelum kita bahas penguatan batang tubuh dari perbuatan dosa, supaya kita jangan berbuat dosa lagi, kita sadarkan dulu, langsung saja ke Quran, ya, supaya tuntas semuanya. Ya. Kita baca Iwan pertama yang kita baca adalah Quran surat berdasarkan Al-Qur'an ya, Luqman ayat 15 ya. Yang kedua dibaca Asy-Syu'ara ayat 7. Silakan saat ini. Luqman ayat 15. Langsung aja ya. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Langsung Asy-Syu'ara ayat 7. وحفظا من كل شيطان مريد. Dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Diulang lagi bacanya Asy-Syu'ara ayat 7, dikerasin hatinya. وحفظا من كل شيطان مريد. Dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Keraskan lagi hatinya. Dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Coba buka tafsir yang lain, baca hati yang lain. Jangan kurang itu. Yang lain bacanya. Ah ya, tafsir. Dan kami Buka telah hati. Di situ aja bacanya. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. Aku cepat ya. Artinya ini, kalau tadi ikuti, kalau antum semuanya mengikuti jalan secara mati, ya, maka antum terjaga, insya Allah, baik itu lahir maupun batin. Nah, ayat yang keempat, ayat 7 ini, Nur sampaikan, itu tolong dihafal. Karena itu ada ruqyah tempat, silakan. Ada ruqyah badan, ya, ada ruqyah tempat, ada ruqyah badan. Ini bukan ijazah, ini amalan ini diberikan oleh Syekh Abdul Qadir sendiri sebagai penerus ruqyah dari yang dimuliakan Rasulullah SAW. Ya, tentunya benar. Jadi syafaat ayat 7 tolong dihafal. Beda dengan syariat umum, tahu A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ada perbedaan, ya. Jadi kita taklim dulu ya, Iman Fauzi kita taklim dulu, baru kemudian nanti satu jalur semuanya manqobah sama zikir dan doa. Dasarnya itu kita membahas daripada kaji tubuh ini ya. Dan satu lagi, untuk amalan besok, Iwan semuanya di manqobah yang masuk ke pertengahannya ya terakhir ini, Iwan harus hafal sifat guru dulu. Ya.
asyafatu dan sifat dua huruf gampang Pak ya. Wujud tidak bakoh mukhalafatul hadis qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sami'un basyar kalam ya kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu aliman kaunuhu hayyan kaunuhu syami'an kaunuhu basyiran kaunuhu mutakaliman ya. Nanti harus saya baca itu ya. Gimana cara memakainya tiap satu sifat ya. Cara memakainya terkait tadi kemarin ya, terkait tadi kemarin ya. Rasulullah SAW telah dijamin oleh Allah bahwa tidak ada sedikit pun dosa yang ada pada diri beliau, maksum. Sehingga sangatlah pantas jika Rasulullah menjadi pedoman hidup manusia. Itu salah satu yang ditentukan bahwa hanya Nabi pedomannya ya. Nah, baik itu dalam perkataan maupun perbuatan. Jangan kebiasaan adat ya, beda ya, perkataan maupun perbuatan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kita sama tahu takwa itu nggak bisa apa kata Quran aja, harus ada contohnya. Karena takwa sebaik-baik bekal yang dipersiapkan seorang hamba untuk kehidupan setelah kematian kan. Ya. Jadi bahasa pendeknya takwa itu kan kita bisa nggak takut sama Allah. Jadi, ya. Oleh sebab itu tak ada yang terbebas dari dosa. Ya. Karena ada suatu kita nggak ada yang terbebas dari dosa. Ya. Karena apa? Karena manusia merupakan tempatnya salah dan khilaf. Kecuali Nabi kan gitu ya. Nah, khilaf. Baik itu dosa kecil yang tidak disadari maupun dosa besar yang membuat kita merasa bersalah. Ya. Hewan antum semuanya kalau merasa bersalah pasti ada sangkut pautnya dengan dosa besar. Pasti. Ya. Agar dosa kita diampuni, sudah seharusnya kita secara syariat bertobat. Kan itu. Ya. Nabi yang maksum aja istighfar ya. Dan mohon ampunan hanya kepada Allah. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, tentu saja orang tersebut akan mendapatkan dosa. Namun tidak dapat dipungkiri ya, bahwa setiap orang bisa saja akan selalu melakukan dosa dalam menjalani hidupnya ya. Dosa ini kan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Kajinya gampang-gampang dulu aja. Ya. Tentu saja hal itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, pasti saja akan membuat Allah marah. Ya. Atau bahkan Allah sendiri melaknatnya. Nah, ini lebih ngeri lagi. Namun ada beberapa orang yang melakukan dosa tapi tetap dicintai oleh Allah. Karena manusia memang tempatnya dosa. Dengan syarat ada dosa yang tidak boleh. Ya, tetap dicintai Allah. Allah sudah menjamin pengampunan kepada setiap hambanya ketika bertaubat. Gitu ya, Quran. Atas dosa yang telah dilakukannya. Ya. Orang yang telah tetap dicintai oleh Allah, meski memiliki banyak dosa, adalah orang yang selalu gimana Pak? Selalu bertaubat. Ya. Setiap melakukan ibadah, orang tersebut selalu mengingat dosa. Ya. Yang telah dilakukan, selalu memohon ampun pada Allah. Dan ketika orang tersebut memiliki dosa besar, maka orang tersebut akan mengingat dosa itu. Tapi jika orang tersebut hanya melakukan dosa kecil,
orang itu juga akan terus mengingat dosanya meskipun dosa itu kecil. Bahkan ada orang yang melakukan hal makruh aja, merasa telah melakukan dosa. Baru makruh sudah merasakan melakukan dosa. Sehingga orang tersebut tetap memohon ampun kepada Allah. Ya. Orang-orang yang seperti itu sekalipun melakukan dosa tetap dicintai Allah. Karena pada diri kita kadang-kadang sulit, bisa lupa kita melakukan dosa juga. Kan lalai gila. Ya. Akan tetapi orang yang selalu mengingat dosa, ya, itu lebih baik daripada mengingat Allah tapi melakukan dosa. Ya. Kalau orang itu selalu ingat dengan dosa yang telah dilakukannya dan selalu mohon ampun, insya Allah bisa terhindar dari perbuatan dosa itu lagi. Gampang banget ngajinya. Pahami dulu pelan-pelan. Memang gampang. Ya. Maka dari itu, agar tidak mengulang perbuatan dosa yang sama seperti sebelumnya, sebaiknya gimana Pak? Kemarin awak marah sopadosi, kapatang awak marah sopadosi, kapatang awak marah sopadosi. Tiap hari dikir itu Pak. Ingat dong dosa. Ingat dosa dulu ya, supaya Allah mencintai kita. Karena kalau ingat dosa, artinya mereka itu sudah ingin tobat gitu. Tobat yang berketerusan. Itu insya Allah akan terhindar dari perbuatan dosa yang berulang. Maka dari itu agar tidak mengulang perbuatan dosa yang sama seperti sebelumnya, sebaiknya selalu zikrul dosa. Apa? Zikrul dosa. Ingat dosa. Jadi jika selalu senantiasa seperti itu, insya Allah Bapak-bapak akan dicintai Allah. Jadi tanya interaksi dulu sebelum kita masuk menakib. Iwan antum semuanya pengen dicintai Allah? Pengen? Pengen nggak nih? Pengen ya? Syaratnya apa Pak? Zikrul dosa. Ingat dong dosa. Ya, maka Bapak tidak akan diseret dengan dosa yang berulang. Ya. Asalkan apa? Jangan sampai melakukan dosa yang satu ini. Kira-kira apa Pak? Ya. Kira-kira apa Pak? Maka kalau ini dilakukan Pak, hukumannya dua dapatnya, dunia dan akhirat. Kontan. Hitungannya 40 hari aja. Kira-kira pertanyaannya, asalkan dosa apa sih yang nggak boleh yang dilakukan? Kalau bapak pengen berbuat dosa tapi terus segera tobat, melakukan adab-adab dosa, maka akan dicintai Allah. Dan insya Allah tidak akan terseret kepada dosa yang berbahaya. Ya, dosa itu tidak bisa hilang karena sifat manusia itu tilap dan lupa, kecuali Nabi. Maka jadikan teladan. Ya. Ini hadis semua yang disampaikan sebetulnya ya. Jadi jangan sampai melakukan dosa yang satu ini ya, maka akan mendapatkan hukuman dunia dan juga di akhirat. Memang setiap dosa akan mendapatkan hukuman dari Allah, betul. Namun ada dosa yang hanya dihukum di akhirat aja. Kira-kira apa Pak? Syirik. Orang syirik banyak yang pede, banyak yang kaya. Banyak? Banyak. Betul kan? Tapi nggak di dunia. Hukumannya kapan? Akhirat. Jadi satu gimana? Syirik dosa paling besar nggak diampuni Pak. Jangan lakukan. Tapi di dunia jarang orang kena hukuman langsung di syirik. Sampai sekarang banyak yang orang syirik. Sejahtera aja. Mobilnya mentereng, gitu. Bahkan melakukan syirik ditambah-tambah sama Allah. Jadi kalau mau kaya lakukan aja syirik. Dosanya nggak kena di dunia, tapi nanti. Yang antum tanya kan satu. Ini kajiannya gampang dulu ya, terkait kaji batang tubuh ya, menguatkan batang tubuh kita supaya jangan melakukan dosa dan maksiat. Nah, batang tubuh dikuatkan baik secara zahir, silek,
Ya, ada batang tubuh batin. Ya, dengan apa? Dengan apa batang tubuh? Zikir. Tapi dikuatkan itu dua lagi. Walaupun kita sudah menguatkan secara amalan-amalan tobat, dikuatkan secara rohani dengan zikir, qalbun salim, tapi tidak ada penguatan, balik lagi loh. Nah ini dikuatkan. Kalau di tarekat langsung talqin aja kan, tak kasih punishment, masih ngeri. Ada amalannya. Nah itu nasihat dari ajaran Goibul Goib, Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, itu dia. Jadi penguatan Bapak untuk tidak melakukan dosa dan maksiat lagi itu tidak dijabarkan di luar. Ya, Bapak udah, zikir sudah, tobat sudah, berjanji tidak akan melakukan dosa, tapi penguatan batang tubuhnya tidak ada. Ngelakuin lagi nggak? Ayo, banyak ngelakuin lagi ya. Ada pacaran lagi deh, gitu kan? Kira-kira gitu deh. Nah, jadi ini yang perlu dibahas dulu. Ya. Jadi talim dulu ya sebelum kita, karena gini, kenapa kita talim sambil menunggu Ivan tadi? Sebab kalau menakib itu nggak boleh putus, sama dengan Al-Fatihah. Kalau bapak-bapak sholat, imam Al-Fatihahnya lupa di tengah jalan, makmum boleh jalan melanjutkan nih imam. Itu syariatnya, jadi nggak boleh putus. Sama kereta Pak, diputus berhenti dia, yang depan maju, nggak boleh Pak, nggak sampai nanti. Nah sama gitu. Jadi kalau di manakiban itu yang nggak boleh putus pembacaan manqobah, ya, pembacaan manqobah, sudah itu zikir, sudah itu doa, sholawat dan doa. Sholawat itu ibadah, itu terisi segabung dengan doa. Itu adabnya. Jadi begini, talimnya itu sudah di manqobah sebetulnya. Cuman taklim sekarang akan menjelaskan dari isi manqobah tadi. Ya, kita bahas lagi terkait tobat. Ya. Isi manqobah kita terkait tobat. Karena begini Pak, bapak-bapak tobat itu dengan tahara beda. Ada perbedaan. Nah, kalau kita tahara kadang-kadang kita melakukan dosa bisa terulang lagi ya. Kalau tobat sebenarnya tobat, nasuha syar'i itu. Ada konteks di ajaran nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jalani menguatkan supaya kita tidak mau melakukannya lagi. Insya Allah setelah kita selidiki dari beberapa murid-murid beliau, wali kutub yang dekat, itu sulit sekali berbuat dosa. Ternyata ada penguatnya. Gitu. Asalkan jangan melakukan dosa ini ya. Ada dosa tertentu yang hanya dihukum di akhirat saja ya, tadi sudah dibahas. Tetapi di dunia hidupnya masih aman tenang aja. Ya. Jadi jangan heran antum semuanya yang hadir di sini dirahmati Allah. Ya. Kalau ada pecandu narkoba hidupnya tenang saja, tambah rezekinya, tidak ada masalah. Jangan heran ya. Jangan heran pula kalau di atas dunia ini ada pemabuk, pezina, hidupnya di dunia tenang saja. Jangan heran. Jadi nggak boleh ini, ya, nggak boleh ini. Karena itu dosanya gini, tidak dibalas di dunia, tapi ada dosa yang langsung kontan. Nah sekali lagi, menurut sampaikan interaksi Pak. Kira-kira dosanya apa? Anda nggak tahu. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Dunia kontan. Jadi walaupun ini pede ya, karena nanti orang pede karena nanti dibalasnya. Nah, gitu. Di akhirat lah. Mereka akan menjawabkannya ya. Jadi tapi kalau orang itu kuat kali imannya, insya Allah bisa menghindarinya. Maka ada penguatan. Ya. Ada satu dosa yang di dunia dapat hukumannya kontan. Hitungannya nggak lama Pak, bisa seminggu, bisa 2 hari, bisa 4 hari, dan di akhirat berlipat tambah dapat lagi. Rugi nih. Apa tuh? Dosa yang mendapatkan 2 kali siksa atau hukuman itu adalah dosa durhaka kepada orang tua dan guru. Benar? Tidak kontan. Kalau syirik tidak kontan. Akhirnya nggak boleh Pak, kontan Pak. Maka orang yang melawan orang tua
ibu, bapak, bukan melawan saja, juga menyakiti, akhir menyakiti. Insya Allah, doain begitu Quran. Insya Allah, kalau tidak segera meminta maaf, ya, tergeser satu hari, besoknya kena dengan masalah lain. Maka orang-orang dulu paling takut. Kalau masih ada ibu, dia bukan ke gurunya dulu, ibunya dikejar. Ya, tolong Ikhwan, antum semuanya yang hadir, kalau masih ada ibu, ya, tolong, ya, jangan disakiti. Aja nggak boleh, ya, dosanya kontan loh, ya, kontan loh. Enggak, ini kata Nabi loh, ya. Insya Allah meminta maaf kalau tidak sempat langsung, ya, tidak akan mendapat pada hari tertentu, bahkan kontan mencium kebahagiaannya di dunia. Bahasanya itu. Begitu juga ketika di akhirat baru nggak bisa nunggu. Ya, dia akan mendapatkan siksa yang sungguh dilakukan oleh Allah. Begitu bahasa Quran. Ya. Orang tua kan orang yang harus dimuliakan karena ibu atau ayah manusia yang paling berjasa untuk kita. Setuju? Ya, guru juga berjasa ya. Nah, tapi itu levelnya beda. Keberadaan bentuknya itu ibu dan bapak ya. Tanpa itu kita nggak lahir ke dunia kan? Ya. Sayangilah orang tua, minta maaf jika pernah menyakiti atau berbuat salah kepada mereka. Jadi antum semua yang sering disepelekan begini. Kadang-kadang antum DO Korea. Nah, orang Minang itu jarang mau langsung sungkem. Kalau orang Jawa cium tangan minta maaf. Anda nggak melihat loh ada kayak itu diterapkan di Minang. Bapak terapkan aja itu. Bahkan kalau yang di Jawa itu sampai mau nyium air cucian kaki loh. Siapa yang pernah di Jawa? Ustaz Fauji? Nah tuh, hati-hati. Dan itu nasihat ini sangat resiko sekali. Sebelum meninggal, kalau sudah meninggal ada adab lain. Ada adab lain, ya. Jadi kadang-kadang kita bermasalah itu pangkal pertamanya ibu kita itu atau orang tua kita yang sering disepelekan, ya. Nggak ada ya, ajaran Islam mengajarkan bapak dan ibu itu disamakan dengan kawan. Baik itu dalam ngomong, nggak ada itu. Nggak ada itu ajaran Islam. Tolong perhatikan itu. Bapak-bapak jangan disamakan ngomong dengan ibu dengan kawan. Tidak bisa. Itu ada. Ya, orang dulu tuh benar-benar luar biasa, Pak. Makanya jarang ada masalah. Karena ini perlu mengingatkan lagi. Ya. Jadi itu yang paling berbahaya. Kan gampang-gampang aja gajinya ya. Tapi itu kan mengingatkan. Supaya anak jangan berdosa. Balik dulu nih. Ya. Supaya anak itu tidak berdosa terhadap orang tuanya. Sebagai orang tua harus melakukan hal seperti ini. Ada yang punya anak? Apa yang harus dilakukan terhadap anak? Supaya anak itu tidak berdosa ke kita. Karena itu berdosa juga pada Allah. Setuju? Setuju. Ini ilmu. Kata Nabi, ada 3 perbuatan orang tua yang bisa durhaka terhadap anaknya. Kebanyakan anak durhaka itu karena orang tuanya, Pak. Oh ya, maaf ya. Kebanyakan. Ada. Kebanyakan. Jadi ada 3 perbuatan kata Nabi orang tua yang bisa durhaka kepada anak yang tentunya akan mendapatkan dosa besar dan dibalas di dunia. Jika dilakukan baik, sama dengan kita menjerumuskan anak. Lanjutkan Pak Ustaz. Kira-kira apa ya? Gitu. Kira-kira apa gitu? Kan gitu. Iya kan? Nah. Oleh sebab itu perlunya thalabul ilmi. Datang, dengarkan, ya.
agar bisa memahami, mampu mencegah jangan sampai terjadi anak itu berbuat dosa terhadap kita, termasuk berbuat dosa kepada Allah karena tantangannya dunia. Ya. Mengenai hal ini ada kisah, langsung ke kisah sejarah. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab waktu menjadi khalifah, ya, berarti Nabi sudah ada. Ya. Saat itu ada seorang bapak datang mengadu kepada Umar dan langsung mengatakan bahwa anaknya durhaka terhadap saya. Umar karena dekat dengan Nabi, karena kepekaan spiritual sangat tajam, namun Umar tidak percaya begitu. Ya, tidak percaya. Nggak apa-apa ya, kita cerita dulu karena ini udah banyak bapak-bapak. Anung menangi yang masih belum punya anak Pak. Bapak-bapaknya kadang-kadang yang keroknya Pak. Ya maaf ya. Jadi Umar nggak percaya. Kalau anaknya itu kata bapaknya durhaka terhadap saya. Umar bin Khattab pun akhirnya memanggil anak yang dituduh durhaka itu oleh bapaknya. Begitu Pak cara menyelesaikan persoalan. Enggak sebelah-sebelah ya. Ya, panggil dulu. Islam selalu begitu adil. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada anak itu, kenapa dia durhaka kepada orang tuamu? Kata Umar, enggak disangka. Ya, enggak disangka. Anak tersebut mengungkapkan alasannya. Kenapa dia berani durhaka terhadap babi gue? Begitu bahasa gampangnya. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh anak itu terhadap Umar. Pertama, karena ayahnya mencarikan ibu yang tidak baik untuknya. Hati-hati ya Pak menjadi jomblo mencari bini. Anu ingatkan gitu ya. Jadi jangan salahin anak dulu dong. Anak itu ngomong gitu ke Umar. Pertama, Khalifah, karena ayahku tidak mencarikan ibu yang baik. Ayo. Ayah itu kan ada di suami juga. Betul kan? Runutin itu. Nah, yang kedua, ayah memberikan nama yang tidak baik kepada saya. Mulai besok buat nama itu hati-hati John Kennedy. Nah, kalau tersifatkan gawat ini. Kalau orang dulu namanya pasti ada makna di Quran bro. Nama itu tersifatkan kalau ada di Quran. Ya, betul kan? Jadi nama itu keren banget gitu. Itu ada hadisnya. Hati-hati memberi nama. Yang kedua tuh, makanya jangan ragu deh Pak. Kalau dia bermasalah terus rasanya ibunya ini udah baik nih, ganti nama. Ganti nama orang itu kan ada ganti nama. Iya kan? Ada nama yang tersifatkan, ada nama yang dinamakan. Kalau udah muslim, nama harus disifatkan. Al-Ghazali ngomong begitu, Pak. Imam Syafi'i ngomong begitu. Kalau sudah muslim, nama itu disifatkan. Makanya banyak orang supaya baik dikasih tambah Muhammad. Bapak-bapak boleh. Misalnya umpamanya gini, Gary Muhammad gak apa-apa. Nah umpamanya gitu gak apa-apa. Tambah aja supaya standar gitu. Takut ada masalah. Ya, itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, anak tersebut diberi makan dari sumber yang tidak baik atau haram. Paling baik. Tolong minuman. Itu surat dari suruhan ke anak. Mambana sadar kapalo. Orang dulu tahu itu. Jadi 3 itu alasan anak itu. Kenapa durhaka? Nggak bisa dengan korbannya.
Dia tahu bapak saya itu penyabu, bapak saya itu penjudi. Saya dikasih makan itu. Akhirnya mendengar penjelasan tadi Umar Tamanno, baru ngerti hadis tadi. Dan kemudian memberikan kesimpulan. Panggilin bapak. Sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu telah durhaka kepada anakmu. Okay. Jadi jangan mudah menuduh anakmu durhaka terhadap saya. Kata Nabi, sebelum anakmu durhaka terhadap orang tuanya, orang tua sudah duluan durhaka terhadap anaknya. Ini nasihat penting, kita kuatkan tubuh kita sendiri, hati-hati. Jadi ya, jadi bersyukur bapak-bapak kalau belum dikasih omongan, jangan-jangan akan dijadikan anak baik kalau punya omongan. Jadi ya. Jadi terkait hal tersebut, ternyata ada satu amalan ringan yang bisa menghapus dosa masa lalu kita. Segera lakukan. Solusinya gitu. Istilahnya gini. 1 menit emas. Ya. Bagaimana 1 menit itu emas? Ringan aja amalannya, tapi cerdas ya, mesti cerdas. Masa lalu kan sulit Pak. Sekarang pertanyaannya, Bapak terutang nggak sholat berapa lama? Itu berat kan? Ya, berat. Bagaimana 1 menit emas itu? Yang disebut 1 menit emas ini adalah zikir kepada Allah. Itu penghapusnya. Dengan zikir seorang akan mendapat ampunan dari Allah, dihapuskan dosa-dosa di masa lalu. Nah, kok Ikhwan berpikir zikir seperti zikir random? Zikir itu maknanya luas. Istighfar juga zikir. Tiap hari bapak-bapak sudah sholat, ya. Bapak-bapak membaca, nggak sampai 1 menit. Syahidul istighfar. Duduk Pak. Yang duduk ini bertahun-tahun membaca itu. Ya, insya Allah membantu anak kita karena dosa kita. Sepakat? Ya, itu ada hadisnya. Ya, jadi ini amalan biasa, tapi kok banyak yang nggak tahu ya. Pertama, sering membaca syahidul istighfar. Sebab perintah Nabi itu 100. Karena umur kita pendek, Allah itu maha bijaksana. Tidak sampai 1 menit kita sudah bisa mengucapkan 100 istighfar. Betul? Allahumma anta Rabbi. Bapak-bapak jangan lupa itu ya, karena kita nggak lepas dari dosa, dan itu efeknya sangat luar biasa terkait kepada dosa kita kepada anak. Ya, ikhwan itu belum berkeluarga, amalkan itu, karena kita juga sering berbuat dosa. Setuju ya? Itu zikirnya. Dalam 1 menit, boleh percaya katakannya, dihitung 60 detik saja, dalam 1 menit jemaah sekalian bisa beristighfar dengan 100 kali. Yaitu syahidul istighfar. Ya, itu amalannya untuk menghapus masalah yang tadi. Nggak mungkin deh semua baik tahu atau tidak pasti melakukan kena dosa-dosa tadi, ya gitu. Seperti yang sudah disebutkan, amalan zikir yang dimaksud kalimat syahidul istighfar. Apakah Ikhwan sadar bahwa istighfar 1 kali saja sudah bisa mengampuni dosa Ikhwan 70 tahun? Percaya tidak? Bisa dosa antum 100 tahun diampuni dengan 2 istighfar, syahidul istighfar. Ya. Bagaimana kalau kita langsung 10 syahidul istighfar? Ya.
setiap muslim, siapa saja yang mau mengerjakan amal ini semua, ya, akan mendatangkan pahala untuk dirinya, akan membantu untuk amanahnya, menutup dosa yang telah berlalu. Ya. Sehingga jika hari penghisaban telah tiba, amalan ini bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan. Bisa. Setiap muslim tentu tidak akan pernah bersih dan luput dari kesalahan. Pasti, karena itu hidup. Tidak pernah luput dari dosa. Entah itu yang langsung maupun yang tidak langsung kepada Allah, atau sesama manusia, atau sesama makhluk hidup. Oleh karenanya Allah sangat mencintai hamba yang penuh dosa, namun menyegerakan amalan-amalan yang sudah dituntun oleh syariat yang diterangkan tadi. Ya. Di samping bertobat, hendaknya untuk memperbanyak amalan kebaikan agar kelak bisa memperberatkan timbangan kebaikan. Dalam hal ini, bila merasa banyak dosa, bapak-bapak menyimpan merasa banyak dosa, kita tidak boleh muka air. Itu wilayah banyak dosa itu diri masing-masing yang tahu. Ya, masing-masing yang tahu. Kerjakan amalan pertama tadi sudah. Pertama, banyak dosa. Yang tadi terkait amanah. Ya, pertama, jangan sholat, jangan mandi tobat ya. Jangan. Syariat gitu dulu. Mandi tobat udah masuk nanti. Ya. Pertama, amalan pertama, perbanyak baca Quran. Kalau dosa itu berat, perbanyak. Kenapa? Satu huruf saja memberikan 10 kebaikan dan bisa membawa syafaat. Bacaan tadi. Setuju? Kalau dosanya besar. Yang kedua, sedekah tapi jariah. Cerdas. Ustaz Fauji, kira-kira sedekah jariah itu apa? Kenapa Pak Ustaz Fauji? Karena beliau yang mendalaminya. Memberikan Quran bagi penghafal Quran itu sedekah jariah. Apa kira-kira? Sedekah jariah gini. Bapak sudah mati, Bapak masih bisa orang baca itu mengampuni dosa Bapak. Sampai kan? Jadi kalau Bapak masih sedekah jariah. Sedekah jariah tidak perlu besar, tapi manfaatnya itu cerdas. Contoh, kalau masjid ini sedekah jariah yang paling gede apa nih? Karpet. Selama karpet itu masih orang sholat di situ, Bapak mati, dosa Bapak kurang. Itu sedekah jariah. Bermanfaat Pak? Yang paling gede sedekah jariahnya itu siapa sih? Sahabat Nabi. Siapa kira-kira? Utsman bin Affan. Kena sama keturunan itu. Itu Pak. Jadi tolong bersedekah itu cerdas. Ya, cerdas. Kira-kira apa yang bermanfaat dan panjang keibadahan itu? Enggak besar-besar Quran. Tolong ya pakai Quran saya. Enggak apa-apa. Maka selama orang baca itu, kita nggak ada kemana kita tertolong. Itu kehebatan sedekah jariah. Yang ketiga yang jangan tahu, ada hadisnya. Kalau dosa itu besar, mempengaruhi yang lain, anak ini itu, kehidupan kita. Nah, udah selesai aja ya. Yang ketiga ini, karena kalau dikasih tahu gawat juga nih. Ngopi dulu lah, ya. Karena nggak ada yang tahu ini. Ini konsepnya sedekah yang ini paling gampang, yang ketiga ini. Benar. Langsung saja ya, catat ya, berwudu doain. Barang keharusan. Pokoknya Bapak, misalnya main kanuragan, prat, wudu, gitu ya. Nah, ke jalan, ya, ngelihat pahala orang lari, wudu, apa aja wudu Pak. Ayo. Gimana kalau di kafe dong? Wudu tadi mandi ya.
supaya dia berketerusan berwudu gimana? Hindari daerah maksiat. Bayangin ada orang abang memegang gelas orang sudah minum mabok, kepegang sama dia wudu dia. Padahal minum memegang gelasnya aja wudu dia. Bapak-bapak bisa ke pasar wudu, mumpung masih gratis air. Enggak ada air bisa tayammum. Amalannya tidak disampaikan ini. Coba bapak belajar praktek kemana aja. Berketerusan laksana wudu. Nggak susah. Nggak susah. Ya. Ini kan wudu kalau dipanggil Tuhan aja ya. Iya kan? Jangan ditakutkan pas badan nggak bisa bergerak Pak. Hadi mandiin itu Pak. Jadi ya itulah amalan ketiga. Jadi amalannya kan tadi saya dulu istighfar, ya dengan zikir. Sudah itu apa lagi? Kalau ke orang tua, kalau dosanya besar, baca Quran, amal jariah. Ketiga, berketerusan berwudu. Ilmunya nih, berketerusan berwudu ya, ilmunya. Amalan ketiga, terus-menerus berwudu walaupun tidak waktu sholat. Ternyata berwudu berketerusan dapat membersihkan diri dari dosa-dosa lahir maupun dosa batin. Ya, gini. Sebab tak banyak yang tahu di amalan ini, ya. Ternyata dapat mencucikan diri dari dosa yang telah diperbuat. Badan sehat, langsung ambil wudu. Enggak ada masalah merasa batal wudu. Saat berwudu kita akan membasuh muka kan? Dan beberapa anggota tubuh lainnya. Hal ini ternyata dapat mengeluarkan dosa. Baik itu yang kotoran maupun dosa yang sifatnya rangsangan jiwa. Ya, nah muka. Ya. Ketika basuh muka maka keluar dosa dari biji mata. Masuk air ke mulut keluar dosa dari celah-celah mulut, lidah, ucapan. Begitu pula saat membasuh hidung, tangan, telinga, kaki, maka dosa-dosa kita akan keluar dari anggota tubuh tersebut. Sampai kata Nabi ini. Kata Nabi, kalau antum dicintai Allah, setelah berwudu itu, antum lihat aliran cucuran wudunya. Hijab Allah biasa keluar. Kalau datang ditunjukkan kepada antum, engkau akan nampak dosa itu mengalir dalam aliran air wudu. Para sufi, para tarekat itu melihat mata, telinga. Itu batang tubuh begitu. Betul-betul wudu. Jadi gini, kalau bapak berwudu hanya di sholat, itu hanya untuk sholat. Paham nggak? Paham ya? Kalau dosa ada 3 amalan. Kan tadi disebut dosa besar. Kalau terkait masalah juria atau dosa yang ini ada saya dulu istighfar. Tapi sebaiknya pakai saya dulu istighfar. Tambah 3 dan jadi 4 amalan. Udah amalannya nggak perlu diberikan kan udah jelas ya. Nah, mulai kapan kita berketerusan berwudu? Hari ini. Kapan? Hari ini. Tanya dong, merokok batal wudu nggak? Batal. Sudah merokok wudu, maka gugur. Kenapa? Rokok suruh berhenti. Kenapa suruh berhenti? Yang duduk masih belum sanggup ya. Jadi ini nggak ada wudu, merasa nggak batal. Sholat nggak batal. Ya di sholat karena itu lain jalur hukumnya. Tapi dalam konteks tahanan dosa besar, antum harus
berwudu. Sepakat? Sepakat ya? Nah. Tambah barek lagi ya. Enggak ya? Enggak. Mudah-mudahan Allah membuka hijab antum. Pas antum berwudu, berketerusan, Allah menunjukkan dosa kamu nampak di bawah aliran air wudu. Insya Allah bisa. Insya Allah. Antum bisa lari gigi lebih kotor daripada yang keluar ekor kita. Ayo. Lebih kotor Pak. Lebih kotor. Setelah berwudu, baru lakukan adab batinnya. Karena adab batin itu nggak bersih. Tidak dalam konteks sholat ya. Doanya sebagai berikut. Selesai wudu bapak-bapak sebanyak mungkin. Ya. Kalau bapak merasa batal itu syaratnya kan banyak Pak ya. Kentut itu batal. Terhambur mata batal. Pas kita main raket masuk tuh iklan terangsang kita batal ya batal wudu tuh betul tuh ya. Doanya catat Allahumma ani minat tawabina, angkat tangan ya, beda dengan doa sudah wudu sholat. Allahumma ani minat tawabi bina, jadikan aku orang yang bertaubat. Betul kan? Yang kedua, waj'ani minal mutahharina, jadikan aku orang yang mensucikan diri berterusan. Yang ketiga, waj'ani min ibadika sholihina, jadikan aku orang yang soleh. Hebat nggak? Jadikan aku orang yang tobat. Jadikan aku orang yang bisa mensucikan diri. Jadikan aku orang yang soleh. Insya Allah Pak, nggak berefek dan bisa gugur itu. Karena bapak nggak bisa ngitung motor dosa yang belakang. Doang, bapak cara mandi tobat. Ini dulu ngaji. Mandiin udah gak dosa kan? Gak bisa kayak gitu bro, gak bisa kecuali candu, narkoba, dimandiin, mandi tobat, itu inabah. Tapi kalau ini gak bisa digituin. Sampai Pak, faktornya banyak. Udah duduk? Alhamdulillah. Nanti masuk ke batang tubuh. Ke lapangan itu, kane pati ya, tempang lah. Begitu caranya. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutahharina waj'alni min ibadika sholihin. Setuju? Apakah boleh waktu sholat pakai ini? Boleh-boleh aja. Ya, enggak dilarang. Tapi inti kata Nabi itu dilakukan bukan untuk sholat. Nah, wudu doin, wudu berketerusan sampai udah selesai. Amalin itu dulu. Gampang amalannya, nggak ada yang susah kan? Batang tubuh sudah suci. Udah suci kan batang tubuh itu? Udah ya, dengan amalan tadi. Badan sudah suci, tangan sudah suci, kepala sudah suci, kaki sudah suci, hati belum suci. Hati belum. Gimana dong cara mensucikan hati? Ya, nggak ada syariatnya. Mensucikan hati kalau di syariat berakhlak baik. Kalau di sini kan kempul riba. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu hati bersih. Badan batang tubuh nggak bersih, percuma lah ya. Bohong tuh. Batang tubuh kayak tadi
berwudu, baru masuk pembersihan hati. Syariat namanya apa? Qalbul salim. Udah dibahas. Tapi qalbul salim aja. Iya kan? Nah, jadi nggak perlu deh membersihkan hati yang menjabarkan. Kalau orang sudah selalu berdan sampai ini, karena dia untuk membersihkan hati itu. Udah banyak ya. Nggak akan masuk kalau batang tubuh kita belum beres. Hati belum suci. Oleh sebab itu pertama-tama biasakan untuk menjauh berterusan dan membaca doa di atas setelah berwudu untuk mendapatkan manfaat pada batang tubuh kasar dulu. Ya, itu yang disebut tubuh batin. Belum tubuh lagi, baru ke tubuh batin. Insya Allah bersih hati kalau di syariat, kalau musyair, kalau yang sudah bening. Ya. Tentunya amalan terbaik perkara hati kalau ialah beribah. Jangan berisi Allah ya. Belum. Allah ada satu tahu dengan pemahaman ruh. Ada kaitannya dengan jatiyah. Dekat. Itu harus kuat benar-benar hukum yang disebut baik. Merasa bukan aku lagi. Ada masalah. Benar. Jadi selama ini ingin main-main aja, kenalin aja gitu. Kenalin. Nah, gitu kan. Nah, keluar masuk dia. Gitu, Pak. Apalagi udah pakonin, udah gitu. Ada yang udah jadi benar lagi. Ya, memang benar. Jadi sudah jelas, tentunya amalan untuk membersihkan hati kalau itu memerlukan metode, cara, itu ada contoh, baik jahat maupun cara menghaluskannya. Dosa diampuni perkaranya bukan hanya obat, ya, bukan hanya istighfar, bukan hanya amalan-amalan pembersih hati saja. Kalau itu sudah dilakukan, penguatannya mana? Harus dikuatkan. Karena tiap hari kita diuji kan. Itu disebut penguatan batang tubuh. Dikuatkan batang tubuh itu. Supaya tidak melakukan dosa yang sangat berbahaya. Ya. Yang berulang, insya Allah kalau itu semua sudah betul, berarti kita sudah kafah dalam konteks tahara. Apa namanya? Kafah tahara. Ya, orang-orang Sabari, Qadariyah, Sakariyah itu tahu konteks kafah tahara itu gimana. Ya, nah, insya Allah. Ya. Jadi semuanya tidak cukup hanya baca istighfar, yasin, al-salam, jawaban secara berikut ini termasuk zikir thayyibah. Lantas, zikir apa yang bisa membuat hutang dosa kita lunas? Ya tadi, dosa diampuni, segala hajat terkabul, segala yang dibutuhkan. Nah, ini Pak, itu kan masih di wilayah badan. Betul? Masih di wilayah badan. Supaya jadi lunas, sholawatan. Apa? Sholawatan. Ya, istighfar sudah. Ya, amalan jauhnya sudah. Masih di badan Pak? Masih di diri Pak? Harus di apa? Harus pergi ya. Pergi itu dengan sholawatan. Di antara sholawatannya adalah nyangkok. Apa nyangkok? Nyantel. Ibadah. Apa Pak? Ibadah. Nanti kita bahas. Ya. Sebelum nyampe ke selawat, kita harus kuat batang tubuh. Oh, gini bro. Bapak kalau naik bus, ya, bus itu jalan Pak. Bapak nyampe harus kuat apa? Di atas neraka terbangnya. Nah, itu di lapangan. Di lapangan. Batinnya di lapangan. Semua sama dengan kehidupan ya. Salawat itu energi kuat. Karena dia pakai orang-orang yang betul bisa memfasilitasi kita ya. Ada energi mereka dengan energi kita beda. Bapak-bapak kalau tidak terbiasa misalnya naik
begini, langsung pakai gigi aja Pak. Bibir ya. Nggak percaya kita coba, kita buat lihat aja aluminium Pak. Pak. Nggak gampang kalau dibuka. Nah itu perlu. Sudah ada sholawat. Namanya sholawat. Sholawat sila silaturahim. Jadi setelah amalan tadi, bapak-bapak harus nyangkong yang disebut sholawat. Sholawat kalau ajaran dari secara mereka namanya wali itu ibadah Allah, itu dibacakan oleh Ustaz. Itu isinya di doa. Dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad, terangkat kesusahan, dia terbang kepada Allah. Hutang kita akan lunas, hutang besar. Karena mendapat syafaat, dah gitu. Jadi kekuatan kita untuk bisa nyangkok ke selawat amalan ini. Langsung kita kemana? Berwudulah terlebih dahulu, setelah itu lakukan sholat sunat 2 rakaat. Begini, bapak-bapak datang ke sini. Kita akan melakukan sholawatan ibadah. Bapak-bapak di rumah, setelah wudhu harus sholat sunat 2 rakaat sebelum datang kemari. Ini akan menerangkan di mana akibat besok. Bapak sholat 2 rakaat, sunat ya. Bapak-bapak akan nyangkok Pak. Selama ini aku enggak bonceng. Boncengnya sebentar aja Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hal bukan syaratnya. Itu tambah yang tinggal. Kalau kan itu benar gitu. Tapi membahasnya. Enggak enak ya. Enak kita sama-sama berangkat, betul kan? Berjamaah kan? Sholat sunat dulu. Amalannya ya, untuk menyangkut ibadah gini, berwudulah terlebih dahulu, setelah itu lakukan sholat sunat 2 rakaat,